Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan lanjut untuk gas processing dengan topik sulfur recovery. Jadi kemarin kan ada beberapa proses ya, tahapan dari mulai, apa namanya, dari mulai separasi, kemudian ada acid gas removal, sampai dengan proses ekstraksi, sorry ekstraksi, distilasi dan fraksinasi. Kemudian sebenarnya pada proses untuk, apa namanya, acid gas removal unit itu kan yang paling banyak biasanya kasusnya adalah banyaknya sulfur yang terdapat dalam gas. Jadi untuk biasanya kan, tetap saja ya namanya sulfur, itu kan kita tetap tidak akan pernah bisa membuangnya secara langsung di udara. Karena kan ketika kita membuang sulfur itu ke udara, dia mempunyai ambang batas tertentu. Jika dia lebih tinggi dari ambang batas yang kita, yang diperbolehkan, itu akan menjadi masalah untuk, lingkungan. Makanya itu biasanya, sebuah perusahaan dia punya standar untuk pada berapa sih dia bisa dibuang langsung ke udara. Ada beberapa kasus untuk, apa namanya, untuk sumur gas itu adalah dia mempunyai kadar sulfur yang sangat tinggi. Karena tingginya kadar sulfur tersebut mau nggak mau dia harus atau meremoval dari sulfur. Dan unit itu biasanya disebut dengan sulfur recovery unit atau SRU, biasanya SRU atau sulfur recovery unitnya. Kemudian di sini sebagai pendahuluan, seperti biasa ya tetap ya yang namanya kita kalau sudah bilang masalah gas, apanya, sudah berbicara masalah gas itu akan ada 2 tipe, yaitu acid gas sama soft gas, ya kan. Kalau acid gas adalah natural gas atau campuran gas yang mengandung secara signifikan gas H2O dan CO2 atau kontaminan sulfa, itu adalah untuk acid gas. Untuk yang soft gas adalah natural gas atau gas lain yang mengandung secara kurang signifikan H2S atau hidrogen sulfida. Natural gas biasanya dikatakan soft gas bila mengandung lebih dari 5,7 miligram H2S per kubik meter natural gas, yaitu ekuivalen dengan 4 ppm volume. Jadi natural gas yang tidak mengandung sejumlah hidrogen sulfida disebut sweet gas. Nih, jadi ini sebagai pendahuluan. Kemarin kan kita sudah banyak membahas apa itu acid gas, kemudian soft gas, kemudian sweet gas itu seperti apa, ya kan? Kemudian di sini mengapa sulfur recovery harus dilakukan terhadap natural gas? Ini kan kenapa sih dia harus apa namanya, sulfur recovery harus dilakukan? Karena endapan asam terjadi oleh adanya SO2 yang dibebaskan ke atmosfer dan nitrogen oksida atau NOx yang larut dalam air yang menyebabkan keasaman. Karena terjadi keasaman tersebut, biasanya akan terjadi hujan asam yang meningkatkan keasaman sungai, danau, dan laut. Itu yang akan terjadi. Kemudian, karena adanya keasaman sifat asam tersebut, makanya di sini ketika dia meningkatnya keasaman pada sungai, danau, dan laut tersebut, makanya dia akan dapat membunuh biota air. Kemudian hujan asam yang terjadi karena adanya sulfur yang ada di atmosfer itu juga akan meningkatkan keasaman tanah, yaitu keasaman tanah berarti karena dia sifatnya yang asam, dia juga dapat membunuh tumbuhan. Selain itu, hidrogen sulfida itu merupakan gas berbahaya atau beracun, sehingga dia juga dapat menyebabkan korosi. Makanya kan dari awal ketika kita akan membahas masalah sulfur tadi, yang terjadi adalah salah satu sifatnya yang korosif ya kan. Begitu juga nanti ketika dia terjadi hujan asam juga dia akan menyebabkan terjadinya korosi pada perpipaan-perpipaan yang ada di lingkungan. Kemudian adanya H2S dapat menimbulkan nilai bakar gas rendah sehingga itu terjadi aturan dalam perdagangan. Selain itu biasanya juga terjadi adanya efek rumah kaca itu juga kalau adanya CO2 yang terlalu tinggi juga. Seperti itu. Sampai di sini bisa difahami ya, kenapa kok kita harus meremoval asam dari natural gas tersebut. Oke. Kalau sudah saya lanjut sampai di sini ada pertanyaan kah? Cukup jelas atau ada sesuatu yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Kemudian untuk gas purification process, untuk gas operasi utama pada gas purification proses itu ada 3, yaitu absorpsi,
di dalam liquid, kemudian adsorpsi di dalam solid, dan chemical conversion. Dia adalah konveksi chemical untuk menjadi komponen yang lain. Kemarin kan kita sudah sempat ya bahas masalah adsorpsi, kemudian chemical conversion-nya atau konveksi menjadi chemical yang lain atau chemical reaksinya. Kemudian untuk chemical tadi kemarin kan kita sudah sempat membahas masalah adsorpsi dan adsorpsi. Kemudian untuk chemical conversion, jadi konveksi chemical untuk menjadi komponen yang lain, itu merupakan proses kering untuk mengambil hidrogen sulfida dan senyawa sulfur yang lain seperti merkaptan, karbon oksisulfida, kemudian karbon disulfida, dan tiopen dari gas dengan reaksi oksidasi. Kemudian ada dua cara chemical conversion-nya. Yang pertama yaitu oksidasi menjadi sulfur bebas. Sebagai contohnya ada iron oxide proses, kemudian Claus proses yang dimodifikasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu oksidasi menjadi oksida sulfur, yaitu contohnya adalah SCOT proses. Nanti untuk proses selanjutnya ada di belakang ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah mengubah H2S menjadi sulfur bebas dengan katalis biologis atau biologis berarti dengan menggunakan bakteri atau biasanya disebut dengan biological sulfur recovery. Yang paling saat ini Pertamina yang menerapkan sistem biological sulfur recovery itu ada di Gundi. Dia adalah teknologi pertama yang menggunakan biologi untuk menggunakan bakteri untuk penghilangan sulfur. Kemudian yang keempat yaitu mengubah senyawa H2S menjadi H2SO4. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti untuk prosesnya kita lanjut ke belakang ya. Oke, kalau nggak ada, yang pertama yaitu iron oxide proses. Sebagai sejarah, proses kering tertua dikenal di Inggris sejak pertengahan abad ke-19 untuk iron oxide proses di sini atau Spong proses. Tujuannya yaitu merecovery H2S. Di sini hanya fungsinya adalah merecover H2S saja. Kemudian selektif untuk H2S jika kandungannya lebih kecil sama dengan 7-9 ton per hari dan konsentrasinya lebih kecil dari 2.400 galon per 100 standar meter kubik dari gas. Tuh. Kemudian untuk deskripsi prosesnya untuk iron oxide proses ini, yang pertama adalah reaksi katalitik F2O3 diimpregnasikan di atas batang kayu atau karbon aktif. Kemudian F2O3 bereaksi dengan H2S membentuk Fe2S3. Kemudian Fe2S3 diregenerasi dengan oksigen menjadi Fe2S3 diregenerasi dengan oksigen menjadi Fe2O3 kembali dan sulfur bebas. Jadi di sini prosesnya tetap sama ya, berarti kan dia adalah proses katalis. Di sini Fe2O3, dia nanti akan bereaksi dengan H2S yang membentuk Fe2S3. Kemudian kan katalis tersebut kan tetap ya, ketika kita akan menggunakan katalis kan bukan sesuatu yang sekali pakai. Makanya katalis yang mengandung S ini diregenerasi. Dengan apa regenerasinya? Karena di sini kan Fe2O3. Berarti kan regenerasinya adalah menggunakan oksigen di sini untuk mengembalikan Fe2S3 menjadi F2O3. Karena Fe2S3 ini kan sudah dalam bentuk katalisnya ya. Berarti bisa digunakan kembali di mana Fe2O3 ini akan kembali bereaksi dengan H2S. Kemudian pada proses regenerasi ini ketika dia dengan menggunakan oksigen, S di sini akan terbebas. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Ini adalah reaksinya di mana Fe2O3 kemudian bereaksi dengan 6H2S, dia akan membentuk 2 Fe2S3 ditambah dengan 6H2O di sini. Kemudian karena ini adalah proses awal, proses dasarnya, kemudian yang bawah ini adalah proses regenerasi. Tadi kan disebutkan bahwa ketika dia Fe2S3, dia kan harus diregenerasi untuk menghasilkan Fe2O3 lagi.
Makanya di sini 2Fe2S3 kemudian ditambah dengan O2 atau direaksikan dengan oksigen di sini, dia menghasilkan 2F2O3. Kemudian Fe2O3 ini nanti yang kita ditambah dengan 6S, dia adalah sulfur di sini. Kemudian di sini Fe2O3 di sini kan otomatis dia adalah sudah dalam bentuk katalis kembali sehingga kembali bisa direaksikan dengan 6H2S. Sebentar. Nah, di sini. Makanya di sini kenapa dia harus dalam bentuk ini. F2, ini kan sebenarnya F2. Ini adalah regenerasi. Ini adalah reaksinya. Seperti itu. Kemudian untuk reaksi keseluruhan kan tinggal sebenarnya adalah dia sebenarnya kan kalau reaksi keseluruhan kan ini kemudian dicoret dengan ini gitu kan ya, dengan Fe2O3 ya, ini kan dengan ini misal ini dengan ini dengan Fe2O3 nih, sehingga sebenarnya di sini ada 2 harusnya ya, ini 2 harusnya kayaknya. Jadi karena dia ada 22 sehingga reaksinya menjadi 6H2S, kemudian kan yang tersisanya ini dan ini ya kan untuk reaksi keseluruhan. Makanya di sini adalah 6H2S plus 3O2 sehingga menjadi 6H2O plus 6S di sini untuk reaksi keseluruhannya. Jadi pahami ya untuk yang apa namanya kesetimbangan reaksi kimia itu kan seperti itu. Jadi mana yang sebelah kiri kemudian dicoret dengan sebelah kanan sehingga menghasilkan yang hasilnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada sesuatu yang belum dipahami? Oke, saya klik all drawing. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kemudian di sini adalah iron oxide proses. Di sini untuk flow sheet dan proses description-nya. Di sini nanti ada source gas, di sini ada tower 1, di sini ada tower 2. Berarti di sini kan tetap akan ada apa namanya? Di sini ada air, kemudian ada udara. Di sini akan terjadi proses apa? Ada yang tahu? Kalau tower pertama ini adalah proses terjadinya namanya apa? Proses reaksi pertama, kemudian penyerapan H2S-nya. Kemudian tower kedua di sini adalah proses regenerasi dari katalisnya, kan seperti itu. Kemudian untuk proses regenerasi di sini kan untuk regenerasi sistem ya. Jadi menggunakan udara ini, makanya dipompakan ke sini udaranya. Oke. Kemudian untuk regenerasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu regenerasi continuous dan regenerasi berkala. Kalau regenerasi kontinu itu adalah continuous regeneration, di mana seluruh udara ditambahkan sebelum feed bereaksi. Udara meregenerasi iron oksida yang telah bereaksi dengan H2S. Jadi di sini untuk continuous dia seluruh udara ditambahkan sebelum feed bereaksi. Jadi sebelum feednya itu ditambahkannya di dalamnya berarti. Apa sebelumnya. Kemudian untuk regenerasi berkala atau periodic regeneration, tower dioperasikan sampai jenuh dengan sulfur dan H2S mulai terlihat di aliran sweet gas. Pada saat itu tower berhenti dan udara dialihkan ke bed untuk regenerasi iron oxide. Jadi bedanya kalau untuk yang continuous dia adalah akan dipisahkan, dialihkan ke satu kolom sendiri. Tapi untuk yang batch di sini, berkala di sini dia hanya satu kolom. Jadi satu kolom itu nanti proses regenerasinya di situ. Jadi ketika dia sudah towernya itu dioperasikan sampai jenuh, ketika jenuh kemudian dia ditambahkan udara, itu adalah continuous. Tapi karena itu untuk yang periodik. Tapi untuk yang continuous berarti dia dialihkan ke batch yang lain supaya dia terjadi regenerasi kemudian dikembalikan lagi katalisnya akan dikembalikan ke batch satunya lagi untuk terjadi reaksi di situ. Bisa dipahami nggak di sini antara dua tipe regenerasi ini? Jadi tetap akan ada 2 kolom ya. Akan ada 2 kolom. Kalau untuk yang continuous satunya adalah khusus untuk proses terjadinya reaksi penyerapan H2S, tapi yang satunya ini adalah khusus untuk regenerasi.
Tapi kalau dia periodic berarti dia akan ada 2 kolom. Jadi untuk 2 kolom ini misalkan, lifetime-nya adalah, waktu operasinya 6 jam. Jadi ketika 6 jam dia sudah jenuh, akan diproses regenerasi di situ. Karena 6 jam berarti kan satu feed-nya lagi akan dialihkan ke yang kolom kedua. Kolom kedua, yang satunya adalah proses regenerasi, yang satunya adalah proses reaksi, seperti itu. Kalau kolom kedua dia sudah penuh atau sudah jenuh, otomatis nanti sudah jenuh, dia akan berarti kan, yang kolom satu di proses regenerasi selesai, kolom 2 jenuh, kembali yang dialihkan ke kolom satu, kolom 2-nya adalah proses regenerasi. Itu yang disebut dengan, regenerasi berkala atau periodic regeneration. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa dipahami ya, beda antara dua ini? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa, saya lanjut. Untuk regenerasi selesai bila konsentrasi oksigen 4-6% berat. Kemudian kemudian yang kedua adalah bila temperatur sudah mulai turun. Kemudian ion sponge dapat diregenerasi beberapa kali tetapi lama-kelamaan menjadi tidak efektif dan harus diganti. Namanya juga, katalis, sebagus apapun katalis, dia tetap mempunyai lifetime atau, umur. Jadi biasanya performa, kita nggak cuma bilang katalis ya, alat ataupun yang lainnya semuanya, itu akan tetap akan mempunyai waktu, apa namanya, mempunyai, eee apa namanya, dia mempunyai kemampuan kemampuan itu akan menurun, performanya akan menurun. Sampai di mana ketika kita menganalisa performa itu menjadi yang paling rendah, berarti otomatis katalis itu perlu diganti. Tapi biasanya juga, jenis katalis akan menyesuaikan, berapa banyak dia sebuah kilang itu melakukan turn off atau turn around atau TA. Atau istilahnya adalah ketika kita sudah melakukan cleaning atau maintenance secara keseluruhan, biasanya akan diusahakan untuk seperti itu. Jadi selama dia nggak ada atau belum waktu, eee, shutdown, biasanya yang dilakukan adalah proses make up katalis, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian, di sini panas reaksi, reaksi 1,2 adalah eksoterm, kemudian panas reaksinya dituju dengan reaksi 1,2 adalah sebesar 94500 BTU per mol H2S. Kemudian panas ini didistribusikan untuk reaksi sweetening 10%, yaitu reaksi 1,1 dengan 90% untuk reaksi regenerasi atau reaksi 2. Seperti itu untuk panasnya. Kemudian untuk iron oxide form, di sini ada 2 bentuk iron oxide yaitu alpha Fe2O3 H2O dan gamma Fe2O3 H2O. Di sini untuk reaksinya berjalan pada kondisi ambien dan dalam suasana basah. Kemudian kondisi operasinya suhunya dia adalah lebih kecil 110 derajat Fahrenheit. Kemudian bila suhunya lebih tinggi dari 120 derajat Fahrenheit, kondisi netral atau asam akan menghilangkan air kristalisasi, regenerasi menjadi sulit dilakukan. Jadi kenapa di sini untuk kondisi operasinya dia tetap akan dijaga pada suhu 110 derajat Fahrenheit di sini. 110 derajat Fahrenheit, kemudian ya sudah, kalau biasanya kan tetap ketika kita bilang masalah reaksi ataupun kondisi operasi, tetap kita akan ada batas-batas tertentu, ya kan? Batas-batas tertentu itu kenapa? Biasanya kalau melebihi dari standar yang atau batas yang diperbolehkan, dia akan kondisinya tidak optimal atau, reaksinya tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Atau bisa kita lanjut? Sebentar saya tak cek email ya. Tidak, Ibu. Oke, lanjut. Kemudian untuk rentang pH-nya itu ada 8 sampai 8,5. Dapat ditambahkan air atau sodium karbonat untuk mengatur pH. Jadi dijaga pH-nya 8 sampai 8,5. Kemudian itu ada kondisi optimalnya.
Kemudian, jika kondisi, untuk menjaga pH-nya dipakai untuk, sodium karbonat di sini. Kemudian untuk konveksinya, konveksi ini secara teori adalah satu. Jadi ketika konveksinya satu itu berarti adalah, dia terjadi konveksi jika satu tambah satu sama dengan satu seperti itu. Jadi konveksinya memang terjadi secara sempurna. Kemudian untuk 1 pon spheric sulfit bereaksi dengan 0,64 pon H2S dengan efisiensi 80-85%. Kemudian kecepatan pengendapan sulfur maksimal 15 grams H2S per kuadrat feedback per menit. Kemudian space velocity-nya adalah 240 dengan berat umpan per berat katalis total per menit. Seperti itu untuk konveksinya. Kemudian waktu kontak di sini adalah 50 meter kubik per jam dengan kondisi sebarang kondisi atau minimum, dia adalah minimumnya 90 meter kubik per jam pada bed 1.200 miligram per standar meter kubik atau 50 gram per 200 SCF dan tanpa oksigen untuk waktu kontaknya. Jadi untuk mass velocity-nya, di mana untuk minimum velocity-nya ada 50 meter kubik per jam per meter kubik bed dapat menyebabkan falling di sini. Kemudian mass velocity di dalam kilogram per meter kuadrat per menit tidak lebih besar dari 48 akar kuadrat gas density kilogram per meter kubik untuk upflow atau 96 kali untuk downflow-nya. Itu adalah untuk mass velocity-nya. Kemudian untuk ukuran vessel yang biasa digunakan pada iron oxide di sini, tinggi oxide bed 3 meter, kemudian diameter vessel diharapkan dapat mengendapkan sulfur maksimal 20.450 mg per meter kuadrat atau 15 gram per feet kuadrat dengan penampang lintang bed per menit. Kemudian untuk loading-nya rendah akan memberikan kemampuan penjerapan sulfur maksimum seperti teori biasanya 0,5 sampai 0,52. Di mana seperti teorinya kan ketika kita proses pengendapannya lambat, itu kan otomatis diharapkan adalah akan banyak H2S atau sulfur yang dapat terendapkan, kan seperti itu. Makanya tapi kan tetap kita tidak bisa mengambil hanya dengan ketentuan, tetap itu sebagai acuan kita, tapi nanti di teorinya kita akan tetap menghitung berapa sih kondisi optimal atau kondisi ideal yang harus dilakukan seperti itu. Misalkan harus proses pengendapannya dia membutuhkan waktu berapa atau berapa yang harus diendapkan per menitnya seperti itu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di break ya. Kemudian di sini adalah ada keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan iron sponge di sini. Dia mampu mengambil secara sempurna sulfur tanpa mengambil CO2. Jadi di sini dia fokus hanya meremove sulfur. Dia fokus meremove sulfur. Kemudian investasi rendah, relatif kecil dibanding dengan yang lainnya, dia memang mempunyai istilahnya dia, karena kan setiap katalis dia harga katalis itu tergantung salah satu adalah selektivitasnya. Selektivitasnya adalah kemampuan dia untuk menyerap molekul atau material. Biasanya kalau dia hanya single itu akan lebih murah dibanding dengan yang dia mampu menyerap double atau triple. Biasanya akan seperti itu. Jadi ketika dia hanya mampu menyerap sulfur, otomatis dia akan mempunyai nilai yang jauh lebih rendah dibanding dengan ketika dia mampu menyerap sulfur dan CO2. Itu biasanya akan seperti itu. Kemudian efektif pada setiap tekanan, dia mengeluarkan merkaptan juga dan mengubahnya menjadi H2S. Jadi di sini dia mampu mengeluarkan menyerap merkaptan kemudian mengubahnya menjadi H2S. Itu adalah keuntungan dari iron sponge di sini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya. Ada pertanyaan?
Oke. Kita lanjut ya. Oke, saya lanjut untuk yang kedua yaitu close process. Close process di sini dikenal pada tahun 1883 oleh ilmuwan Carl Friedrich Claus. Awalnya terdiri dari satu reaktor katalis. Kemudian pada tahun 1938 dikembangkan oleh IG Farben Industry. Kemudian disebut dengan disebut dengan modified Claus process. Proses baru ditambahkan thermal stage chamber dan waste heat boiler. Jadi tujuan dari Claus proses di sini mengubah 2S dari sumber gas menjadi elemen sulfur melalui dua tahap. Yang pertama adalah sumber umpan, yang kedua adalah gas alam dan gas-gas dari proses refinery. Ini adalah proses untuk Claus prosesnya. Nanti bisa dipelajari ya di sini ketika ada acid gas, kemudian ada blower, kemudian masuk ke combustion furnace, kemudian masuk ke preheater, kemudian ke Claus reaktor, ada kondensor sampai dengan clean up di sini. Untuk tahap recovery, tahap panasnya atau thermal step di furnace, di sini ada membakar sepertiga H2S menjadi SO2 di furnace. Jadi di sini kan ada furnace di sini, ini fungsinya adalah ini. Kemudian memproduksi sulfur elemen dengan oksidasi parsial SO2, kemudian mengubah H2S menjadi sulfur. Kemudian reaksi yang terjadi adalah di tahap panas di sini adalah 2H2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus 2H2O. Kemudian di mana untuk 2H2O ditambah dengan SO2 menjadi 3 per XSX plus 2H2O. Dengan panasnya adalah minus 147,2 kJ per mol. Sebentar ya, saya mencharge kayaknya mau itu. Oke, kemudian untuk reaksi totalnya adalah 10H2S ditambah dengan 5O2 menjadi 2H2S plus SO2 ditambah dengan 7 per 2SO2 plus 8H2O. Di mana untuk sulfur yang terbentuk adalah 4S2 ke 4S2 dan S8. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi operasi, untuk Claus proses di sini, dia untuk suhu operasinya adalah 850 derajat Celcius, dia jauh lebih tinggi dibanding dengan proses yang pertama tadi. Kemudian udara cukup untuk membakar sepertiga H2S. Kemudian udara ekses akibat buruk untuk tail gas proses sehingga menyebabkan reaksi Claus turun. Udara kurang baik untuk tail gas proses tapi efisiensi Claus turun. Kemudian panas yang timbul dari pembakaran untuk pembangkit steam tekanan sedang atau middle pressure. Jadi di sini untuk ekses udara atau udara berlebihnya itu harus benar-benar dikontrol. Karena kalau nanti dia terlalu rendah, dia juga tidak baik. Karena kalau terlalu rendah dia akan menyebabkan buruk terhadap tail gas prosesnya. Kemudian untuk udara ya berlebihnya kurang, dia juga akan menyebabkan tail gas prosesnya dia bagus tapi efisiensi Clausnya turun. Jadi memang benar-benar untuk ekses udara harus dihitung secara tepat. Kemudian untuk toleransinya berapa yang diperbolehkan. Oke. Kemudian untuk tahap katalitiknya, katalis yang digunakan yaitu oksida alumina aktif atau titanium oxide. Tujuannya yaitu menyempurnakan reaksi pembentukan sulfur. Kemudian kelebihan H2S dan produk SO2 dari furnace bereaksi di reaktor membentuk elemen gas sulfur. Kemudian di sini untuk 2H2S plus SO2 dia akan menghasilkan 3S plus 2H2O. Di mana untuk delta-nya sama dengan minus 1165,6 kJ per mol. Kemudian untuk sulfur yang terbentuk yaitu S6, S7, S8 atau S9. Untuk tahapannya ada pemanasan, kemudian reaksi dan pendinginan dan kondensasi.
Kemudian untuk apa sih untuk kondisi operasinya, pada reaktor pertama itu suhunya adalah 315 sampai 330 derajat Celcius pada bottom reaktornya, kemudian reaktor keduanya adalah 240 derajat Celcius, kemudian reaktor ketiganya adalah 200 derajat Celcius pada bottom bed. Di kondenser didinginkan antara 150 dan 130 derajat Celcius. Kemudian untuk panas kondensasi digunakan untuk membangkit steam tekanan rendah atau low pressure. Untuk reaksinya, di sini untuk reaksi samping pembentukan gas hidrogen, di mana 2H2S itu akan menjadi H2 plus H2S, di mana adalah reaksinya endoteknik. Kemudian CH4 plus 2H2O menjadi CO2 dan CO2 plus 4H2. Kedua untuk pembentukan carbonyl sulfate di sini adalah H2S ditambah dengan CO2 menjadi S double bond C kemudian double bond O plus H2O. Kemudian untuk pembentukan karbon sulfit di mana di sini ada CH4 plus 2S2 menjadi S double bond C double bond S plus 2H2S. Seperti itu. Untuk proses pembentukan klausa klausa prosesnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Ada sesuatu yang mau didiskusikan? Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ini untuk studi kasusnya nanti aja. Ini untuk clause prosesnya, nanti juga bisa dipelajari ya, untuk clause prosesnya ini dari mana, kemudian H2 make up, high sulfur, kemudian heater, reaktor, separator, adsorpsi, sampai nanti ke sini, sampai keluar dari tail gas proses. Untuk clause prosesnya. Kemudian di sini adalah untuk feed-nya. Jadi ini ada beberapa land feed sama rich feed, di mana ini ada suhunya berapa, kemudian H2 sampai dengan persennya ya dari H2S CO2. Kemudian untuk sulfur storage di sini namanya storage, berarti kan dia memang tempat penyimpanan sulfur yang memang dia sudah merupakan maksudnya sudah kondisi terakhir, kemudian dia adalah disimpan. Biasanya karena bentuknya dia adalah yang paling umum ketika kita proses penyimpanan sulfur itu biasanya dalam bentuk pelet. Karena kan sebenarnya sulfur ini kan yang paling banyak penggunaan sulfur itu adalah sebagai kosmetik kan. Kalau mungkin yang mbak-mbak, yang cewek-cewek lebih tahu kalau baca kandungan kosmetik itu pasti adalah salah satunya adanya sulfur. Karena sulfur itu salah satunya bisa menghilangkan jerawat, akne dan yang lainnya, itu adalah fungsinya. Tapi kembali lagi, tetap walaupun dia digunakan untuk kosmetik, dia ada standarnya berapa persen atau kemurnian dari sulfur tersebut. Seperti itu. Jadi biasanya paling sering itu dia adalah untuk sulfur storage-nya itu dalam bentuk pelet yang paling sering, yang paling mudah, karena kalau pelet-pelet kan kecil-kecil, kemudian pendistribusiannya kan juga akan lebih mudah dibanding kalau dia dalam bentuk liquid, biasanya akan seperti itu. Kemudian di sini untuk degassing, di sini adalah mengusir H2S terlarut di dalam sulfur cair. Kemudian tipikal H2S terlarut dalam liquid sulfida. Untuk yang kondenser pertama itu ada 500 sampai 700 ppm V. Kemudian untuk second condenser di sini adalah 180 sampai 280 ppm V. Kemudian untuk third condenser di sini ada 70 sampai 110 ppm V. Kemudian H2S itu sendiri yang seperti kita tahu dia menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama adalah bau. Pasti ya, kalau kita bayangkan aja ketika kalian LPG bocor aja baunya kayak apa. Kemudian kalau kalian bayangkan itu adalah terjadi kebocoran kilang yang ada sulfurnya, kalian sudah bisa membayangkan sebau apa dia nantinya.
kemudian autopsi vapor plant maupun operator. Dia yang kita tahu bahwa sulfur itu adalah memang berbentuk beracun yang dapat menyebabkan kematian kalau dia dihirup dalam kondisi dalam jumlah yang banyak atau terjadi lemas ketika dia dihirup dalam jumlah yang sedikit. Kemudian berpotensi menimbulkan ledakan. Di sini ketika dia mempunyai mempunyai konsentrasi 4 mol persen dan lebih tinggi, itu dia bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Kemudian korosif itu memang masalah utama yang terjadi ketika sulfur terhadap material karbon steel maupun concrete. Jadi di sini adalah memang permasalahan utama ketika ada sulfur itu kan memang terjadinya korosif ya, terutama dengan kandungan air, apalagi ketika dia nanti bereaksi dengan air itu pasti akan terjadi korosi. Di sini adalah untuk sulfur storage tank, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian untuk sulfur storage tank di sini, tank di atas permukaan mampu menampung 6 hari. Kemudian sulfur produk dikirim ke unit cetak atau ke tank truk. Jadi di sini penampungannya itu adalah untuk 6 hari. Kemudian biasanya sulfur produknya itu dikirim ke unit cetak, itu maksudnya adalah dalam bentuk pelet, nanti akan dipres dalam bentuk padat atau ke tangki truk. Tapi biasanya memang yang seperti saya bilang tadi, kebanyakan akan banyak menggunakan pelet karena memang dia lebih mudah untuk handlingnya. Sama juga ketika kita menyimpan gas dalam fase liquid, itu jauh lebih handlingnya lebih mudah dibanding dengan fase gas. Tapi kan kembali lagi kita lihat nanti kalau dalam bentuk truk ini kan pasti ada pertimbangan, misalkan jarak jarak tempuh dari sulfurnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jauh, misal cuma dalam satu kota atau seperti apa. Tetap ketika kita memilih apakah nanti penyimpanan dalam bentuk pelet, pengirimannya dalam bentuk pelet ataupun dalam bentuk liquid, tergantung dari analisa yang lain. Maksudnya di sini ada analisa yang lain, jaraknya kah, kemudian kemurnian kah, atau dan yang lainnya, itu menjadi pertimbangan. Oke. Di sini untuk properties dari sulfur produknya, untuk sulfur purity di sini minimal 99,8. Kemudian untuk inorganic ash-nya di sini ada 0,05 maksimal. Kemudian karbon kontennya ada 0,05. Kemudian untuk H2S kontennya adalah 10 ppm untuk maksimalnya. Kemudian untuk moisture-nya adalah 0,5 maksimalnya dengan persen berat. Ini adalah untuk properties dari sulfur produknya. Di sini yang memang bisa digunakan. Tapi nanti kembali lagi ya, 99,8 ini kan kemungkinan tinggi, makanya di sini kenapa sulfur itu bisa digunakan. Tapi biasanya kalau keluar dari kilang biasanya dia tidak setinggi ini. Tergantung nanti properties dari kilangnya seperti apa. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, sampai sebelum tadi? Ada sesuatu yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Untuk tail gas conditioning, atau di sini memberikan gas buang lebih memenuhi syarat lingkungan. Ada 3 tahap utama dalam tail gas conditioning. Di sini adalah heating and reduction, pemanasan dan reduksi. Kemudian reduksi gas generator dan hidrogenasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu cooling and quenching, kemudian reaktor superheated, kemudian dengan kontak kondenser. Yang ketiga adalah H2S absorption, stripping, dan recycle, di mana di sini adalah selektif dari amin treatingnya. Kemudian di sini adalah tail gas conditioning. Ini ada 3, yaitu tail gas reduction, absorption, dan regenerasi. Nanti bisa untuk fitnya seperti apa. Ini tail gasnya masuk ke tail gas reaktor, kemudian masuk ke steam regenerator. Di sini ada kolom, di mana di sini ada salt waternya. Kemudian dari gasnya nanti masuk ke absorpsi, di mana terjadi proses absorpsi dalam absorber, kemudian masuk ke regenerator atau regenerasi, untuk meregenerasi dari absorbernya tersebut sampai ketimpa dia acid gas
itu SRU, dan di sini ada parabolic di sini. Di sini adalah untuk proses regenerasi refluksnya seperti apa, nanti regeneratornya seperti apa, di sini untuk gasnya kemana, seperti itu. Kemudian untuk reduction gas generation, gas dari Claus dipanaskan sampai suhu dihidrogenasi atau dihidrolisis ditambahkan dengan H2. Jadi di sini untuk reaksinya, di sini ada CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O. Kemudian pembakaran tak sempurna menjadi 89%. Kemudian di sini untuk CH4 plus 177 ini adalah konveksi reaksinya ya, supaya dia menjadi reaksi yang setimbang. Kemudian kalau tanpa steam dia menjadi 2CO2 menjadi CO2 plus C. Kemudian dengan steam atau shoot minimize dia CO2 plus H2O menjadi CO2 plus H2O. Ini untuk reaksinya. Kemudian untuk hidrogenasi atau hidrolisis tujuannya adalah mengubah gas non H2S menjadi H2S. Dia menggunakan katalis co-oxide atau molybdenum oksida. Itu adalah untuk reaksinya. Di sini ada COS plus H2O menjadi CO2 plus H2S, kemudian C2H2O plus CO2 di sini itu setengah seperti XSX plus H2 menjadi H2S, kemudian CO2 plus H2O menjadi CO2H2O dan SO2 plus 3H2 menjadi H2S plus 2H2O. Untuk tujuannya di sini adalah menurunkan suhu. Kemudian untuk solid filter tujuannya adalah untuk mengambil solid terlarut berukuran 10 mikrometer untuk di Queens kolomnya. Kemudian di insinerator tujuannya adalah membakar gas sisa dari tail gas unit menjadi gas yang dapat diterima oleh lingkungan. Kemudian bila belum memenuhi maka gas diproses ulang di amine treating unit, di mana gas asam yang keluar dari amine unit dikembalikan ke SRU lagi. Itu adalah fungsi dari insinerator. Kemudian untuk produk stuck yang diharapkan di sini adalah komposisinya. Jadi untuk suhunya 694 derajat Celcius, untuk rich gas-nya adalah 649 sama. Kemudian N2-nya di sini untuk yang beda adalah untuk tolin case-nya adalah untuk SO2-nya adalah 64. Kemudian untuk rich gas-nya adalah 73. Untuk yang lainnya adalah sama untuk produk stuck yang diharapkan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada. Ibu. Oke, kita lanjut untuk yang properties dari sulfur ya. Properties dari sulfur, di sini ada dua bentuk sulfur, yaitu rhombik sulfur dan monoklinik sulfur. Jadi gampangnya kalau rhombik itu kayak ini, kalau monoklik itu seperti ini. Kalau rhombik itu kayak apa? Kayak kristal gitu ya. Kalau di sini lebih ke segi 4 gitu. Kemudian rhombik sulfur bentuk yang lebih stabil dan pada temperatur kamar. Kemudian jika dipanasi pada temperatur berlebihan di atas 95,5 derajat Celcius akan berubah menjadi monoklik sulfur. Jadi rhombik sulfur ini jika dipanaskan perlahan pada suhu 95 dia akan menjadi monoklik sulfur di sini. Di sini adalah untuk properties dari sulfur, elemen akan mengubah bentuknya sendiri. Freezing point-nya adalah 119. Dia mempunyai 8 spesies vapor berbeda dari S1 sampai S8. Dia adalah 2 bentuk liquid, kemudian 3 bentuk solid, alpha, beta, X. Di sini adalah untuk yang mol fraksinya dari suhunya. Kalau di sini adalah S2, kemudian S4. Jadi mol ini kan mol fraksi ke suhu. Kalau misalkan kalian mengambil S2 berarti kan ketika suhu 100 dan mol fraksinya mendekati 0, ketika dia suhu 800 dia akan mendekati sekitar hampir 100% untuk mol fraksinya. Kemudian di sini cairan sulfur murni berubah viskositas dari 10 sampai 100.000 cp dengan perubahan temperatur dari 150 ke 190 derajat Celcius. Adanya H2S menurunkan viskositas peak secara drastis. Ini di sini suhu untuk dry viscosity. Di sini untuk clean sulfurnya adalah yang ini. Kemudian di sini adalah H2S pada 100.000 PA. Jadi di sini dengan apa? Adanya H2S dia dapat menurunkan peak secara drastis di sini. Makanya peaknya di sini. Kemudian ini adalah properties dari sulfur. Dia sulfur produk di dalam Claus
stage itu adalah panas, menyengat hidung, menggigit bila dikecap, agresif ke lingkungan, dan mengandung H2S atau terlarut. Flash point, dia adalah lowest temperature ketika dia flammable liquid di sini. Ignitable mixer, jadi akan bercampur dengan air. Kemudian untuk propertiesnya, dia sifatnya adalah beracun. Kemudian melting point-nya 119, boiling point-nya 44 derajat Celcius, kemudian flash point-nya adalah 167 sampai 187. Kemudian untuk auto ignition-nya adalah 250, sulfur mudah terbakar bila ada oksigen. Kemudian untuk viscosity transaction 159 derajat Celcius, dia naik dan suka dipompa bergantung pada kandungan H2S dan es cair. Kemudian untuk solid dust cooled auto ignition yaitu 119 derajat Celcius, dia sangat mudah untuk deflagration. Oke, saya break 5 menit dulu ya. Saya tak dulu sebentar. Nanti kita lanjut. Baik, Ibu. Untuk biological sulfur recovery itu memang sebuah teknologi yang terbaru, dia menggunakan bakteri di sini. Jadi nanti di satu kolomnya sebelum masuk ke reaktor itu akan ada satu kolom untuk pembiakan bakteri, yang mana nanti di situ lebih pemilihan biological sulfur recovery ini memang alasannya karena lebih ke ke lingkungan ya, kalau ramah lingkungan karena dia memang berbentuk biologikalnya tersebut. Untuk deskripsinya, proses desulfurisasi yang ramah lingkungan, dia mengambil H2S dari aliran gas dan mengubahnya menjadi sulfur elemen atau sulfur bebas. Kemudian, proses ini menggunakan bakteri untuk mengoksidasi H2S menjadi sulfur. Kemudian di sini direkomendasikan oleh Tiopek ONG sejak tahun 2002, yang seperti saya bilang tadi, untuk yang di Pertamina, kilang yang menggunakan biological sulfur recovery itu adalah di Gundih, di daerah Cepu, di Jawa Tengah. Kemudian untuk kemampuan prosesnya, dia mampu merecovery H2S lebih dari 99,9% karena dia mempunyai efektivitas. Tapi memang kesulitannya di sini karena dia biological, karena dia menggunakan mikroba, itu memang prosesnya ya, proses pembiakan dari mikrobanya. Dia memang harus benar-benar dijaga, dia nggak boleh terlalu pertumbuhannya nggak boleh terlalu cepat, juga nggak boleh terlalu lambat seperti itu. Jadi biasanya yang paling susah itu adalah ketika mengontrol dari bakterinya tersebut. Kemudian untuk kapasitasnya yaitu 150 ton per day. Ini adalah untuk deskripsi prosesnya. Biological sulfurnya di sini untuk absorption section-nya, gas masuk, kemudian dia masuk ke gas out-nya di sini, dia di sini ada flash vessel, kemudian di sini ada reaktornya. Di sini adalah yang di sini, dia adalah yang sulfur recovery section ini adalah untuk bakterinya, untuk pembiakan dari bakterinya tersebut. Kemudian unit ini tergabung di unit purifikasi. Kemudian gas massa diumpankan ke dalam larutan sodium hidroksida atau NaOH. Larutan ini mengabsorpsi H2S membentuk sodium hidroksulfida atau NaHS dan gas keluar dari kontaktor. Kemudian untuk larutan yang kaya bisulfida dialihkan ke flash vessel atau langsung ke bioreaktor yang beroperasi pada tekanan atmosfer dan temperatur lingkungan dan dialiri udara yang terkontrol. Secara alami, adanya bakteri sulfur atau Thiobacillus mengkonsumsi ion biosulfida dan menghasilkan sulfur elemen yang dipisahkan dari sirkulasi larutan. Kemudian proses ini menghasilkan ion hidroksida yang secara efektif meregenerasi larutan kaustik yang digunakan untuk langkah absorpsi sehingga mengurangi penggunaan zat kimia NaOH. Jadi fungsinya dia, kenapa dia di sini adalah lebih ramah lingkungan tadi. Kemudian untuk keuntungan dari proses ini dapat menggantikan beberapa unit sulfur recovery dan bila gas mengandung CO2 maka hanya diperlukan tambahan amine retreating. Untuk nanti kalau cuma ada CO2 ada amine treating, kemudian di sini langsung menggunakan sulfur recovery. Kemudian untuk reaksinya,
Untuk kolom absorbernya NaOH plus H2S menjadi NaH2S plus H2O. Kemudian untuk reaktornya dengan menggunakan katalis thiobacillus dia NaHS, kemudian ditambah setengah O2 menjadi NaOH plus S. Sulfurnya di sini diambil. Ini untuk gambar ilustrasi fungsi biological sulfur recovery yang mampu menggantikan beberapa unit SRU. Di sini untuk amin dan gas treatingnya, feed-nya, amin unit SRU, TGTU, kemudian incinerator dan stack gas. Kemudian untuk Thiopac ONG proses di sini feed gas, sulfur, treat gas, fan. Makanya di sini kenapa dia lebih lebih dari menggantikan dari 4 unit, dia hanya membutuhkan 1 unit di sini ketika kita menggunakan sulfur recovery unit. Kemudian untuk performa datanya, di sini untuk hasil sulfur, yaitu sulfur production-nya adalah 0,05 sampai 150 ton per day. Kemudian konsentrasi H2S di dalam gas atau H2S concentration in solved gas yaitu lebih dari 100%. Kemudian efisiensi H2S removal itu adalah lebih besar 99,9%. Oke, itu materi untuk sulfur recovery kita. Untuk pagi ini, sepertinya ini adalah materi terakhir ya. Sampai di sini dari sekian penjelasan dari saya, apakah ada pertanyaan? Ada sesuatu yang didiskusikan atau ada sesuatu yang mau ditanyakan? Nanti dipelajari lagi ya, dibaca-baca untuk besok ya jadinya kita ujian. Ya. Iya, Bu. Oke. Besok jam berapa ya, Bu? Terserah mau jam berapa. Mau jam 9 seperti biasa, silahkan. Saya akhiri dulu ya. Saya akhiri kelas ini untuk semester ini. Selamat siang.